Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Nah, ini nih yang kita tidak harapkan. Ucapan Cak Nun, MH Ainun Najib dijadikan dalil oleh mereka untuk kepentingan 2024 nanti. Udah jelas lah ya, ucapan ini dijadikan dalil untuk menyerang Presiden Jokowi, udah jelas itu. Tapi untuk kepentingan 2024 nanti, wah, ini luar biasa ini. Saya harus bersuara ini. Harus bersuara. Karena rangkaiannya sangat jelas sekali. Coba bayangkan. Jadi saya mikirnya agak jorok ini ya. Ketika Cak Nun mengucapkan Jokowi sama dengan Fir'aun, kemudian beberapa minggu setelahnya terjadi katanya teror untuk Anies Rashid Baswedan. Di mantan gubernur Banten itu ada sekarung katanya ular kobra untuk meneror Anies. Lalu si Andri Kurniawan mulai berbicara tentang sosok Nabi Musa dan tongkatnya. Fir'aunnya udah ada, ularnya udah ada. Tinggal Nabi Musa dan tongkatnya. Keren ini. Coba kita simak dulu nih. Apa cungurnya dia ucapkan. Sampai MH Ainun Najib menyatakan ini Fir'aun. Ya. Fir'aunnya sudah ada. Hamannya sudah. Korunnya sudah. Ular kobranya sudah. Yang di Banten itu ular kobra kan. Sebelum Anies datang kan mantan gubernur Banten kan ditebari ular kobra. Berarti tinggal Musa dan tongkatnya yang belum. Ya kan? Ya mudah-mudahan Allah munculkan itu. Ya kan? Karena Allah menegaskan jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah menemukan atau melihat perubahan akan sunnatullah. Artinya Allah menegaskan sejarah akan berulang. Kalau dulu ada zaman Fir'aun, sekarang juga muncul lagi, ya kan? Nah sekarang tinggal Musa dan tongkatnya yang belum. Ya mudah-mudahan 2024 Allah akan munculkan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, jelas dia ingin membuat narasi, membuat kesimpulan bahwa nanti 2024 bakal muncul sosok Nabi Musa dan tongkatnya. Dan kita sudah tahu sama-sama kemana arah dia ucap tuh. Kemana arah pembicaraan dia, kemana arah dukungan dia. Dia ingin menegaskan, dia ingin mengatakan bahwa Anieslah sosok Nabi Musa. Keren gak kira-kira? Jadi saya menjadi curiga, jangan-jangan ular kobra yang sekarung itu di mantan gubernur Banten itu memang hasil settingan mereka untuk sengaja narasinya disambung-sambungkan. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan itu ular kobra, itu hasil desain untuk nanti menghasilkan kesimpulan bahwa harus ada Nabi Musa dan tongkatnya menyelamatkan Indonesia. Untuk apa? Kepentingan politik. Wah, gila. Karena coba aja pikir, kalau memang ular kobra itu mau untuk menjadi teror, ya, maka nggak mungkin masih di dalam karung, masih diikat tali, itu nggak mungkin. Kalau memang untuk teror, maka harus disebar tuh ular kobra. Ini kan masih dalam karung, masih diikat, kemudian dinarasikan teror. Dan kita tahu sama-sama cerita Nabi Musa, cerita Fir'aun, cerita ular itu sangat kuat sekali, ya. Karena dulu Nabi Musa, ya, dengan tongkatnya itu yang melawan, bertengkar dengan sihir. Sihirnya pakai ular, tongkatnya Nabi Musa juga nanti jadi ular untuk makan ular-ular tukang sihir. Jadi erat kaitannya antara Nabi Musa, kemudian Fir'aun, kemudian tukang sihir, kemudian
ular kobra. Tukang sihirnya Amin Rais sudah menafsirkan buzzer-buzzernya itulah yang tukang sihir katanya. Waduh, bener-bener the science yang sangat lengkap. Ternyata dipakai untuk kepentingan politik. Hati-hati, hati-hati. Anda jangan terjerumus terhadap narasi-narasi kayak gini. Ini untuk kepentingan politik mereka. Kita tahu beberapa hari ke belakang si Ustadz ini juga viral memfitnah Nahdlatul Ulama dan negara. Islam sedang diadu domba. Umat Islam sedang diadu domba. Ini Bu. Jadi benar-benar bahaya virus sekuler dan radikal dan liberal ini luar biasa. Sehingga akhirnya beliau menagih janji ke Menteri Keuangan untuk memecah belah umat Islam di Indonesia itu dibiayai 20 triliun. Nah, 1,5 triliun itu ditagih oleh PBNU. Padahal ini proyek untuk memecah belah umat Islam. 1,5 triliun ditagih dan akhirnya dikasih katanya. Dia ngomong ada anggaran negara 20 triliun untuk memecah belah umat Islam Indonesia. Negara menyediakan anggaran 20 triliun untuk memecah belah umat Islam. Coba, rasional nggak? Rasional nggak negara menyediakan uang untuk memecah belah orang Indonesia, umat Islamnya? Nggak rasional, cok. Dan katanya 1,5 triliun itu diambil oleh NU. Jadi orang ini mau mengatakan NU berperan di dalam pemecah belahan umat Islam yang ada di Indonesia. Kurang ajar dia. Nggak sadar, dia ngomong itu sedang memecah belah umat Islam, Gos. Dia ngomong itu sedang memecah belah umat. Hati-hati, bertanggung jawab ada terhadap ucapan Anda. Saya kira orang ini layak ditangkap dengan ucap. Ini tuduhan serius kepada negara loh. Hati-hati, ini tuduhan serius kepada negara. Dia nuduh negara menyiapkan uang 20 triliun untuk logistik memecah belah umat Islam. Apalagi dia menuduh lagi NU mengambil uang itu. Berarti NU berperan untuk memecah belah umat Islam di Indonesia. Waduh, kacau, kacau. Justru sejarahnya dulu, ketika ada NU, ketika hanya ada Muhammadiyah, belum ada FPI, belum ada HTI, belum ramai ormas-ormas itu, Indonesia kalem, santai, belum ada Wahabi, kalem kita, berukun, hidup damai. Kok aneh setelah mereka hadir, setelah FPI hadir, setelah HTI mengemuka ke publik, ini seolah-olah umat ini pecah. Silakan aja mikir siapa yang membuat perpecahan sebetulnya. Cok aja pikir. Emang ada dulu pecah pulau? Nggak ada. NU Muhammadiyah itu nggak ada. Santai aja, paling hanya berbeda pemahaman aja, nggak kemudian sampai gontok-gontokan gitu, nggak ada. Berbeda pembedaan tahlilan dan sebagainya itu biasa aja, nggak dijadikan alat untuk apapun. Tetapi sekarang ketika ada ormas-ormas baru ini menjadi pecah, silakan simpulkan siapa yang sebetulnya bertugas untuk memecah belah umat. Ormas yang lama kah atau yang baru? Ketika hanya yang lama itu kalem-kalem aja, kenapa ketika banyak ormas yang baru menjadi pecah ini kita? Sok aja satu kali lagi simpulkan. Jadi jangan termakan hanya dengan ucapan-ucapan kayak gini. Jangan ditelan-telan mentah-mentah kayak ucapan kayak gitu. Hati-hati. Aduh. Rangkaian cerita yang sangat sempurna. Ular kobra, Nabi Musa, Firaun. Emang kita tolol ya, tidak akan mampu menangkap apa yang mereka sampaikan dan inginkan. Hati-hati, mereka sedang menipu. Mereka sedang berupaya untuk menjadikan Anies sebagai presiden. Nggak apa-apa, silakan, asal yang dengan cara demokratis. Ya, dan jangan sampai menggunakan narasi-narasi agama seolah menganggap bahwa Anies Nabi Musa, karena kita akan lawan itu.
apa-apaan. Nggak betul itu. Itu namanya menjual agama, menjual cerita agama untuk kepentingan politik, dan kita akan lawan karena itu nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.